Halo, Assalamualaikum. Sabtu subuh 5 Agustus jam 5.25. Oh, 5.26. Sudah, kita mulai unboxing Tecno Pova 5. Target saya ini bisa langsung tayang hari ini karena memang smartphone-nya menarik banget ya. Kayaknya buat anak muda banget dengan spek versus harga yang memikat juga. Jadi dia kayaknya performa yang difokuskan ya, performa sama baterai utamanya. Kita akan langsung lihat seperti apa di dalam paket penjualannya yang konon dijual di harga diskon Rp2.199.000. Harga normalnya lebih mahal 100.000 ya, Rp2.299.000. Ini yang Pova 5 ini menggunakan prosesor yang sama dengan Pova 4 Pro. Nah, yang Pova 5 Pro sekarang sudah 5G ya, pakai Dimensity 6080. Mudah-mudahan nanti saya bisa pegang juga. Dan yang Pova 5 ini punya kemasan yang di branding sama Free Fire ya, dari Garena. Di harga segitu, harga yang saya sebutkan tadi, dia dapat RAM 8GB dan storage 256GB. RAM-nya nanti ada MEM Expansion atau MEM Fusion kalau di iOS namanya, sampai 8GB lagi. Dan warna yang akan kita unbox hari ini adalah warna Mecha Black. Kalau ngelihat di penampakannya di sisi depan dari kardusnya ini kayak robot-robot gitu ya, makanya namanya Mecha Black ya. Mudah-mudahan robot cyberpunk biar kayak robot yang ini. Kemudian ya, ini saya nggak tahu kenapa nih, tiap kali ada paket handphone datang lalu saya taruh di atas rak sampai besok paginya pas mau saya unbox, semut tuh masuk-masuk. Makanya tadi saya buka plastiknya duluan tuh maksudnya biar semutnya bisa lepas-lepas dulu, tapi ternyata masih ada yang ikut. Saya nggak akan pakai jokes kalau smartphone-nya terlalu manis lagi, nanti bosen ya. Ya betul, smartphone ini pakai Helio G99, prosesor yang sudah pakai fabrikasi 6 nanometer, jadi harusnya hemat, ditambah lagi baterainya 6000 mAh, lebih besar dari kebanyakan smartphone di level harganya kan. Ada semut lagi, kita buang lagi dulu. Layarnya 6,78 inci besar, Full HD+, 120Hz refresh rate-nya, dan panelnya sih kalau nggak disebutin gini, kayaknya pakai IPS ya. Sisanya sudah dot-in display, kemudian NFC juga ada, di sini disebutin, dan ada semut lagi. Ya Allah, kenapa ini semut ini senang banget dengan prosesi unboxing. Dan kameranya 50 MP AI kamera, yang saya lihat kamera belakangnya 2, jadi hanya kamera utama wide 50 MP dan kamera depth ya. Tuh lihat, sampai masuk-masuk ke dalam semutnya. Ini terjadi di beberapa smartphone terakhir yang saya taruh di rak itu. Masalahnya dia bisa masuk ke plastik wrap-nya loh. Ya udah, kita skip aja, kita langsung bahas isi di dalam paket penjualannya. Smoothnya nggak usah dibahas lagi ya. Ini ada SIM tray ejector, bentuknya seperti ini. Lalu apa ini? Ada kartu Pova Series X Free Fire Special Edition. Ini ada gift code ya, mungkin buat di redeem di gamenya di Free Fire. Lalu ada tentang garansinya 12 plus 1 bulan, sedikit lebih panjang. Lalu ada petunjuk pengguna untuk Pova 5 ini. Kemudian ini adalah kartu garansinya atau buku garansinya, diproduksi oleh PT Yifang Cargo, Tiga Raksa, Tangerang ya. Layanan car care kalau di Bandung ada di Gardu Jati, Jakarta ada di Roxy Mas dan ITC Kuningan. Beberapa kota lain juga bisa dilihat di situ, atau buka aja carcare.com. Kemudian, wow, ada stiker ini, Tecno X Free Fire. Full Fire for Freedom. Booyah. Nah, ini keren nih, saya suka nih kalau brand udah mulai masukin gimmick-gimmick kecil kayak stiker, tapi lucu dan bisa dipakai, bisa ditempelin di tempat-tempat yang kita suka ya jadinya ya. Dan ini adalah soft case-nya, bagian pinggirnya punya penampakan yang lebih buram kayak gini, kayak frost gitu ya. Kalau belakangnya sih transparan dengan titik-titik atau diamond, pola dot atau diamond di bagian dalamnya biar nggak lengket si back covernya ke case ini. Besar ya kamera bumpnya, dan tombol powernya ada bolong nih, berarti fingerprint scannernya ada di tombol power ya. Nah, yang menarik lagi adalah Tecno Pova 5 ini sudah menggunakan fast charging 45 watt dengan besar tegangan 11 volt 4,1 ampere ya, dan bisa 10 watt juga di 5 volt 2 ampere. Terakhir ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C, aksennya orange kayak gitu.
dan habis. Kita langsung ke smartphone-nya sekarang. Ini dia POVA 5, dimunculin lagi nih spek highlight-nya tadi. Sudah kita bahas semua ya, jadi kita skip aja masalah spek highlight ini. Kita langsung lihat, wow, back covernya. Ini warna Mecha Black-nya ini keren nih, hitamnya kebiruan ya. Nah, kita akan coba lepaskan dulu stikernya. Nah, ini dia penampakannya setelah saya bersihkan barusan. Kece banget ya, asli ini gaming banget, ala-ala robot kayak gini. Cuma memang ini sebetulnya adalah printed graphic ya, jadi tidak 3D. Si aksen-aksen kayak bagian dari robotnya ini, yang ini nggak ada geriginya, titik-titiknya itu tidak timbul, jadi tidak 3D. Yang 3D hanya kamera frame-nya aja sedikit lebih tebal dibandingkan bodinya, hanya sedikit menonjolnya. Tuh lihat, hampir tidak ada kamera bump-nya ya. Kameranya 2 di situ, LED flash-nya juga 2, dan ada tulisan Ultra Charge Multi Camera. Di sini ada logo apa nih, nggak tahu. Yang 3 garis itu. Penampakannya anak muda banget, tapi juga nggak norak sih menurut saya ya. Ini lebih simple malah. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian ada tombol volume up dan volume down. Di sisi atas sepertinya ini loudspeaker ya. Ada 2 lubang seperti itu. Ya, bukan mikrofon, harusnya loudspeaker kan. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka tray-nya. Untuk storage 256 GB, akankah Tecno masih menggunakan triple card slot? Teng. Ya, 2 nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD. Jadi masih triple card slot, masih bisa ditambahkan micro SD 256 GB-nya. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill 4 buah garis memanjang seperti itu ya. Yuk kita nyalakan untuk lihat sisi depannya. 6,78 inci Full HD Plus, sudah pakai punch hole ya kamera depannya, dan anti goresnya sudah terpasang rapi. Dia tidak menutupi kamera bagian depannya. Jadi ada cekungan itu hanya di anti gores. Layarnya sendiri pakai punch hole. Dan kita akan kembali segera setelah saya setup dulu smartphone ini. A few moments later. Oke, welcome to iOS 13.0.0 based on Android 13 juga ya. Jadi udah iOS yang terbaru. Dan kita lihat wallpapernya sepertinya ada tema Free Fire juga nih. Termasuk icon-icon aplikasi bawaannya ya. Galeri, browser, kamera. Oke, menarik juga. Sekarang kita cek dulu untuk storage-nya ya, sebelum kita tambah-tambahkan yang lain. Walaupun ini saya nggak konekin ke WiFi, biar storage-nya beneran fresh tanpa download dulu. Kira-kira terpakai berapa? 20,20 GB. Jadi free-nya 235,8 GB ya. Cukup besar, dan itu pun harusnya sih udah ada Memfusion menyala ya. Ya, Memfusion sudah menyala 5 GB, jadi 20 GB itu kalau masih mau dikurangin 5 GB yang terpakai Memfusion, dia cuma pakai 15,2 GB. Oke, modelnya adalah Tecno LH7N, Android 13 dengan security update di 5 Maret 2023. Kalau Tecno Camon kemarin sudah dapat yang Juni, harusnya ini kalau dikonekin WiFi dapat juga kali ya. Tapi nanti aja lah buat video review. Dan kita akan cek sisanya. Jadi kamera belakangnya 50 MP, dual kamera. Kamera depannya 8 MP, screen-nya Full HD, baterainya 6000, sudah betul. Sekarang kita cek menu kameranya aja sedikit. Wow, banyak sekali menunya. Kita mulai dari AI Cam, kemudian video. Apakah ada 2K? Karena ini kan si Helio G99 mampu ya, si ISP-nya. Ya betul, 2K 30 fps ada. Full HD bisa 60 fps, dan juga ada mode Ultra Steady Video. Padahal ini kan smartphone yang fokusnya ke performa dan baterai ya. Mantap. Dan apakah kamera depan juga bisa? Bisa 2K, cuma kamera depan ini tidak bisa 60 fps ya. Kalau Camon 20 Premier kemarin bisa Full HD 60 fps kamera depan. Kamera belakangnya bisa 4K. Oke, 2K. Dan ada mode Ultra Steady juga buat kamera depan. Lalu ada mode film, ini kayak buat bikin vlog-vlog sederhana yang sudah ada template-nya buat transisi dan buat beberapa elemen, termasuk juga mungkin masalah ininya ya, efek warnanya, gradasinya, gradient color-nya. Oke. Ya, ini untuk kamera depan masih cukup wide,
Kalau mau lebih ngezoom bisa tuh dipencet dan wide. Oke, ada mode beauty yang dipisah, saya suka karena mode ini biasanya nggak pernah saya sentuh, jadi saya males kalau buka AI cam kamera depan ternyata beautification sudah menyala, itu saya paling nggak suka. Dan kita akan lihat mode lengkap untuk kamera depan, ada film, video, AI cam, air shot, portrait, beauty, time lapse, dan wide selfie ya. Sementara untuk kamera belakang, tadi kan kita lihat udah lebih banyak lagi nih, beauty, portrait, super night ada buat kamera belakang, slow motion, air shot, pro, dual video, panorama, dokumen, time lapse, sama sky shot. Sky shot ini buat ngeganti background langit biar lebih dramatis ya. Sekarang kita cek yang pro, motornya lengkap, bisa manual exposure, fokus juga bisa single, continuous, dan manual. White balance bisa dari 2000 sampai 9000 Kelvin. ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed ini panjang ya, dari 1/1500 hingga 30 detik. Oke, sisanya ada exposure compensation. Udah, kameranya cukup lengkap untuk sebuah smartphone yang sebetulnya mungkin tidak mengandalkan kameranya banget, tapi yang saya bilang adalah grupnya Transsion Holding udah bisa menjinakkan sensor kamera 50 megapiksel. Semoga di POVA 5 ini juga hasilnya sama bagus ya nanti ya. Termasuk modenya lengkap kan barusan, dan ini dia penampakannya. Sisi depan bezelnya kelihatan nggak? Ya, bawah lebih tebal ya, kayak gitu ya. Tidak lebay juga, tapi tebalnya. Sisi pinggir kiri kanan itu yang paling tipis, atas sedikit saja lebih tebal, dan kamera depannya sudah pakai punch hole. Tuh, pakai punch hole di atas. Dan penampakannya seperti ini. Overall kece banget. Berbeda dari yang lain, walaupun ya udah terlihat bekas sidik jari menempel ya. Yes, POVA 5. Apakah bakal goib juga? Kita lihat mekanisme pasar ya. Apakah ini jadi idaman para anak muda buat gaming karena baterainya lebih besar, lebih lama buat main game? Nanti kita bahas itu lebih dalam di video review. Untuk unboxingnya sekian aja dulu. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertarik, linknya di bawah ya, kayak biasa ya.